Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama gitu ya dengan mata kuliah dengan meeting yang sebelumnya, bahwa kalau ada teori pasti ada prakteknya kayak gitu. Cuman di sini emang prakteknya nggak opsional gitu ya, nggak seperti WRF yang kemarin gitu ya, tapi tetap masuk ke practical video gitu ya. Jadi ini terkait dengan objective analysis gitu. Nah, di sini gitu ya, glimpse of how the methods work. Tadi kan kita ngomongin banget gitu ya, banyak metodenya tuh apa, kayak gimana gitu ya. Nah, di sini gitu ya, judulnya adalah You Can Also Try This By Yourself. Namanya juga practical video gitu ya. Jadi nanti akan disediakan 2 script gitu ya. Ini script yang pertama gitu ya. Jadi nanti kita menggunakan data yang random gitu ya, data yang random ya pakai Python gitu ya, data yang random. Kemudian kita punya data grid gitu ya, seolah-olah kita punya data gridnya. Nah, gridnya itu dari observasi gitu ya. Kemudian kita memiliki titik gitu ya, kita punya titik of interest. Kemudian kita pengen tahu kira-kira titik of interest itu berapa gitu ya, dari grid yang sudah kita bikin atau seolah-olah tadi gitu ya, background fieldnya. Nah, ini satunya menggunakan Chrisman gitu ya. Contohnya kan tadi kita banyak ada successive correction, linear dan sebagainya. Di sini hanya Chrisman sama Barnes gitu ya, kalau masih ingat gitu ya. Tadi masih ingat gitu ya, bahwa Chrisman itu kan yang antara R lebih besar R lebih kecil gitu ya, distance lebih kecil daripada radius, dan R lebih besar daripada radius gitu ya. Nah, di sini trace weight-nya gitu ya, radius kali radius distance bla 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 gitu ya. Nah, ini radiusnya juga udah dihitungkan gitu ya, ada nanti gitu ya. Kemudian dibagi dan sebagainya untuk mendapatkan kira-kira berapa sih nilai value-nya gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya kayak gitu. Misal kita tadi punya grid gitu ya, punya grid ini sebenarnya kan kayak gini gitu ya gridnya. Kemudian kita pengen tahu titik di sini tuh berapa gitu ya, ini 0,30 sama 30 gitu ya, ini yang 30 dulu. Kira-kira gitu ya, dengan dikasih titik-titik di sini berapa sih nilainya yang ada di sini gitu. Itu kan caranya si Chrisman gitu ya. Itu juga bisa di sana gitu ya. Lain Chrisman, saya lain Barnes masih sama dengan titik yang sama gitu ya. Cuma di sini tadi ada nilai kappa gitu ya. Yang tadi kan dibagi E pangkat minus R kuadrat bagi K nggak sih ya gitu ya, bagi K gitu kalau nggak salah, 4K apa K gitu ya. Nah, itu kan beda lagi tuh si Barnes gitu ya. Nah, ini gitu ya, tadi kan di titik 30 di titik 60 kemudian ini observasinya gitu ya, dan jangan lupa ada radiusnya gitu ya. Nah, Indian gitu ya, hasilnya seperti ini gitu ya, final grid value. Jadi kita pakai ini titik-titik influence of area untuk Chrisman sama Barnes. Kita pengen tahu nilai di sini berapa, nilai di sini berapa, kemudian dikasih observasi gitu ya, yang dia titiknya sparse gitu ya. Kemudian dicari kira-kira dengan influence segitu observasi mana yang cocok. Makanya di sini kan ada grid 0 match gitu ya, grid 1 match gitu ya. Karena ini nggak masuk ke influence gitu ya, kerajaan influence, makanya dia nggak dimasukkan gitu ya. Meskipun gitu ya, di sini ada yang ini gitu ya, karena dia lebih dekat ke sini makanya dia ikut Chrisman. Dan ini karena dia lebih dekat ini maka dia ikut yang Barnes gitu ya. Indian gitu ya, nilainya Barnes ketahuan, nilainya Chrisman ketahuan berdasarkan nilai-nilai di sekitarnya kayak gitu ya. Nanti bisa dicoba gitu ya. Ini yang untuk idealis ya, bukan idealis, masih fundamental gitu ya. Nah, ini yang udah menggunakan data real gitu ya. Dan di sini saya bilangnya you can also try with your own data gitu ya. Ini data yang disediakan karena saya nggak punya banyak waktu gitu ya, saya dapatnya randomly di internet gitu ya. Jadi dia menggunakan data station yang ada di Amerika gitu ya. Dia pakai get test data gitu ya. Jadi dia ngambil dari GitHub. Oh iya, untuk ini menggunakan script ini ada beberapa step yang harus diinstal, termasuk kayak Cartopy karena dia nggak pakai Basecamp, dia pakai Cartopy untuk mappingnya gitu ya. Nah, itu nanti bisa dipelajari gitu ya. Nah, di sini ini contoh dari stationnya gitu ya. Ada time, station, latitude gitu ya, longitude, kemudian ada unit tadi banyak gitu ya. Dia dalam bentuk TXT gitu ya. Nah, kemudian dari tadi gitu ya, titik-titik yang tadi diplot gitu ya. Ini adalah contoh dari titik-titik pengamatan yang ada di
data tersebut gitu ya di Amerika gitu ya. Makanya di sini raw data temperatur. Di sini kan ada banget tuh daerah-daerah yang kosong gitu ya. Nah, kan ini juga sparse gitu ya, irregular ininya nggak sama, nggak sesuai gitu ya. Nah, kemudian menggunakan tadi metode-metode plus metode yang digunakan yang biasa gitu ya. Sebagian sudah dikenalkan tadi, sebagian mungkin baru gitu ya. Kita mencoba gitu ya untuk menggunakan berapa sih kira-kira interpolasinya. Nah, ini bila menggunakan linear gitu ya. Ini hasil kalau menggunakan linear gitu ya. Jadi ya kalau emang nggak ada ya udah nggak ada gitu ya, berhenti gitu ya. Kemudian di sini gitu ya, mana nih daerah yang kelihatan banget ini ya gitu, misal daerah sini gitu ya, ini ada yang kayak gini gitu ya. Jadi dia mengikuti dari si datanya. Terus kemudian di sini karena dia ini kan nggak ada nilainya gitu ya, jadi warnanya dia kuning gitu ya. Apalagi di sini gitu ya, warnanya dia kuning, misal kayak gitu ya. Itu linear. Kemudian ada natural neighbor gitu ya, itu beda lagi gitu ya. Dia lebih smooth gitu ya, dibandingkan dengan si linear kayak gitu. Cuman ya bedanya nggak kelihatan banget, kayak misal bedanya di sini kan ini lebih terang, ini enggak gitu ya. Kemudian ada Cressman gitu ya. Kalau Cressman ini karena ada yang namanya radial influence gitu ya. Jadi untuk daerah yang mungkin dia nggak ngikutin apa, warnanya beda aja, nggak ada ininya gitu ya, dia makanya kosong gitu ya, kosong kayak gitu. Nah, ini nanti kalian boleh banget gitu ya dirubah-rubah sesuai dengan apa namanya, apapun gitu ya, apapun. Kemudian Barnes ini jauh lebih parah gitu ya. Ini banyak banget yang nggak ada nilainya gitu ya, karena memang nggak ada ininya di observasinya. Dan yang terakhir gitu ya, ini radial basis function gitu ya, jadi dia lebih smooth gitu ya. Nah, setiap ini kan ada rumusannya gitu ya. Ini karena dia tadi yang saya bilang, kalau dia pakai background ops gitu ya, yang nggak ada pasti akan ngikutin background opsnya gitu ya. Nah, ini mungkin background opsnya itu lebih banyak di ini gitu ya. Kalau ini kan emang nggak ada ya, udah nggak ada gitu ya, nggak usah dipaksa gitu ya. Nah, kalau ini yang ada kayak gitu. Nah, akhirnya try by yourself, try to run the codes, kemudian learn gitu ya. Sebenarnya bukan try to run sih, learn dulu baru try to run the code, how it works gitu ya. Kemudian kalian bisa mengubah-ubah parameternya. Coba kalau radiasinya digedein kayak gimana gitu ya. Terus kemudian ya banyak lah yang bisa dirubah gitu ya. Kemudian nah terakhir, what do you think with the given method gitu ya. Bagaimana yang kamu pikirkan dengan metode tadi, kan metodenya beda-beda, ada Cressman, ada Barnes, ada linear gitu ya. Nah, any pros and cons kita kira-kira ada nggak plus minusnya? Kan tadi Barnes itu kayak hampir malah nggak interpolasi gitu ya, karena ya nggak ada data, kosong gitu ya. Nah, sedangkan kalau Cressman tuh ada gitu. Akhirnya kira-kira plus minusnya apa sih gitu ya. Itu bisa dipelajari gitu ya dengan run si code-nya gitu ya, supaya lebih familiar bagaimana OA bekerja kayak gitu. Oke, finally gitu ya, this is the last video for this semester, especially for the numerical weather prediction course gitu ya. Hope you get something new gitu ya, some new experience gitu while you're doing this project gitu ya, nggak hanya OA tapi juga yang ke belakang kemarin gitu ya. And yeah, finally good luck gitu ya for your new journey gitu ya, with new semester insyaallah gitu ya. And happy practicing, karena ya percuma gitu ya kalau kita mendapatkan teori tapi tidak dipraktekkan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.